Seri nomor cabang atletik jalan cepat atau race walking ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai pola gerak dasar berjalan, terutama yang memiliki ciri gerak lokomotor. Berjalan merupakan bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melakukan gerakan langkah harus menyentuh tanah sebelum kaki meninggalkan tanah. Menjaga lutut lurus dan tidak bengkok dan posisi tumpuan kaki dalam keadaan tegak lurus. Agar dapat menjelaskan dan melakukan teknik jalan cepat yang benar, maka Anda perlu dapat menjelaskan perbedaan nyata antara berjalan dan berlari. Serta Anda dapat melakukan tahapan jalan cepat yang baik dan benar. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak boleh bengkok, dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Dalam jalan cepat, nomor-nomor yang diperlombakan adalah sebagai berikut. Putra 20 dan 50 km, untuk putri 10 dan 10 km. Teknik jalan cepat. Jalan cepat merupakan salah satu nomor dalam cabang atletik dan resmi diperlombakan dalam kejuaraan atletik, baik secara nasional maupun internasional. Teknik pelaksanaan jalan cepat dapat dirinci sebagai berikut. 1 start, 2 langkah, 3 condong badan, 4 ayunan lengan, dan terakhir finish. Yang pertama adalah start. Startnya menggunakan start berdiri, karena start dalam jalan cepat tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang perlu dipelajari atau dilatih. Sikap start yang lazim digunakan pada aba-aba bersedia, peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedang kaki kanan di samping belakang kaki kiri, dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan rileks. Pada aba-aba ya atau bunyi tembakan pistol, segera melangkahkan kaki kanan ke depan, disusul kaki kiri dan terus berjalan. 2. Langkah. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah bergantung lemas, karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan, menyebabkan lutut menjadi lurus. Kemudian menapak pada tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Bersamaan dengan mengangkat tumit, selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah, ganti dengan kaki ayun. Begitu seterusnya, selalu ada kaki yang menumpu, jadi tidak ada saat melayang. 3. Condong badan. Mulai dari kepala, punggung atau dada, pinggang sampai tungkai bawah sedikit condong ke depan. 4. Ayunan lengan. Siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan, sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. 5. Finish. Tidak ada teknik khusus gerakan masuk finish dalam jalan cepat. Biasanya, jalan terus sampai melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatannya setelah melewati kira-kira 3-5 meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang benar, maka pemindahan badan dan kaki satu ke kaki yang lain harus nampak jelas. Ini kelihatan pada gerak panggul. Gerakan ini perlu dilatih agar terbiasa melakukan teknik jalan cepat yang benar. Jadi, sikap dan gerakan jalan cepat adalah badan dalam posisi tegak, pandangan lurus ke depan, siku ditekuk, dan kepalkan dengan rileks. Karakteristik jalan cepat. Secara umum, karakteristik gerak dasar jalan cepat tidak terlalu berbeda dengan karakteristik gerak dasar jalan biasa. Hanya pada beberapa gerakan tertentu, gerak dasar jalan cepat lebih kompleks. Adapun karakteristik gerak dasar jalan cepat adalah sebagai berikut. Angkat paha kaki ayun ke depan lutut, tungkai bawah bergantung rileks sambil mengayun paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Saat mendaratkan kaki ke tanah, terlebih dahulu harus tumit kaki. Bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpu lepas dari tanah, ganti dengan kaki ayun. Posisi badan saat melangkah dengan posisi kepala, punggung, dada, pinggang, hingga tungkai bawah sedikit condong ke depan. Sikut dilipat 90 derajat, ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan.
Koordinasi gerakan dilakukan antara lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri jalan cepat. Kesalahan yang mungkin terjadi saat melakukan gerak dasar jalan cepat adalah sebagai berikut. Saat melangkah, tungkai bawah tidak rileks dan berada dalam posisi lurus. Kaki melangkah dengan menggunakan seluruh telapak kaki dan menolak dengan ujung kaki. Ayunan lengan lurus dan kaku. Fase atau tahapan jalan cepat. Adapun tahapan atau fase dalam olahraga jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Fase tumpuan dua kaki. Fase ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. 2. Fase tarikan. Fase ini dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. 3. Fase relaksasi. Fase ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, lengan vertikal dan paralel di samping badan. 4. Fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Dan yang terakhir adalah peraturan jalan cepat. Adapun pokok peraturan jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. 2. Diskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan disebabkan oleh gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta terkena diskualifikasi, harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor di dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Like, komen, share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video berikutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.